Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang kembali bertemu hari ini dalam renungan rumah tangga membangun surga kecil di atas dunia. Adapun judul renungan kita hari ini adalah Janji-janji pimpinan Tuhan. Diambil dari buku Rumah Tangga Advent. Betapa dalam dan menenangkan ketika seorang percaya menyadari bahwa ia tidak berjalan sendirian. Firman Tuhan menegaskan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 11. Inilah inti dari janji pimpinan Tuhan. Allah tidak hanya memerintah dari surga, tetapi ia menyertai, memimpin, dan menanggung beban umatnya dengan kasih yang penuh belas kasihan. Kristus penebus kita adalah sahabat yang setia. Ia mengenal setiap pergumulan hati, setiap kecemasan yang tersembunyi, bahkan air mata yang tidak terlihat oleh manusia. Dalam pelayanannya di dunia, ia menunjukkan simpati ilahi kepada janda di Nain, Lukas 7 ayat 13. Kepada Maria dan Marta di kubur Lazarus, Yohanes 11 ayat 35, dan kepada perempuan-perempuan yang berduka. Roh nubuat menegaskan bahwa kasih Kristus yang sama itu masih aktif hari ini, khususnya bagi para orang tua yang bergumul dalam membesarkan anak-anak di jalan Tuhan. Ia tidak berubah. Dia tetap sahabat yang paling baik dalam segala keadaan. Panggilan sebagai orang tua, khususnya seorang ibu, adalah tugas yang suci dan berat. Namun Tuhan tidak pernah bermaksud agar beban itu dipikul sendiri. Firman Tuhan mengundang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Dalam doa, beban yang terasa berat dipindahkan kepada bahu Kristus, dan sebagai gantinya ia memberikan kekuatan, hikmat, dan juga pengharapan. Tulisan Vena Inspirasi menulis bahwa ketika para ibu datang kepada Kristus dengan iman, mereka akan menemukan perhentian bagi jiwa dan kekuatan baru untuk menghadapi setiap kesulitan. Lebih jauh, pimpinan ilahi bukan hanya tentang penghiburan, tetapi juga tentang kuasa transformasi. Manusia memiliki kecenderungan dosa yang diwarisi, tetapi melalui kelahiran baru dalam Kristus, hati dapat diperbaharui. Roh Kudus bekerja dalam keluarga yang berserah, membentuk karakter anak-anak sesuai dengan prinsip kebenaran. Disinilah terlihat sinergi antara usaha manusia dan kuasa ilahi. Allah bekerja melalui mereka yang berdoa, setia dan tekun. Janji Tuhan sangat jelas. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 33 ayat 3. Surga tidak pernah tertutup bagi orang tua yang rindu selamatkan anak-anaknya. Bahkan malaikat-malaikat turut ambil bagian dalam pekerjaan ini, menolong, menguatkan, dan memimpin. Namun ada satu syarat penting, berpegang teguh kepada Kristus, terutama saat pencobaan datang. Jalan mendidik dan memimpin keluarga tidak bebas dari kesulitan. Tetapi ketika iman tetap melekat kepada Yesus, setiap pergumulan menjadi suara kemenangan. Roh nubuat menyatakan bahwa semakin berat peperangan, semakin nyata pertolongan Allah bagi mereka yang bersandar penuh kepadanya. Akhirnya, janji pimpinan ilahi mengajarkan kita untuk bekerja dalam iman, dengan kesabaran, kasih, dan doa yang tak putus
Orang tua dipanggil menjadi penata layan rahmat Allah dalam rumah tangga. Dan kepada mereka yang setia, Tuhan memberikan jaminan keberhasilan, bukan sekedar keberhasilan duniawi, tetapi kemenangan kekal dalam membentuk jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Sebagai penutup renungan kita hari ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh bersandar pada pimpinan ilahi dalam setiap aspek kehidupan kita? Hari ini, mari kita datang kepada Kristus dengan iman yang hidup, menyerahkan setiap beban, dan percaya bahwa Dia yang memanggil juga setia untuk menuntun sampai akhir. Kiranya Tuhan membantu kita, menolong kita untuk membangun surga kecil di atas dunia melalui rumah tangga kita masing-masing. Amin.